Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Septianudin. Saya peserta Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 19 tahun 2021. Saya akan meresum materi di agenda 3 tentang kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu manajemen ASN. Mari kita simak videonya. Deskripsi resum pada manajemen ASN ada 3. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, kita mulai dengan kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan di luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Sedangkan peran ASN, di mana pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Hak dan kewajiban ASN dibagi menjadi 2. Yang pertama PNS dan PPPK. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Jadi, di sini perbedaannya adalah di PPPK tidak ada tunjangan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kemudian kewajiban ASN. Kewajiban ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kode etik dan perilaku ASN. Kode etik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di antaranya, kode etik ASN adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Berikut saya kasih beberapa contoh tentang kode etik ASN. Kemudian tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan keadilan.
Kemudian untuk mekanisme pengelolaan ASN juga dibagi dua, yaitu PNS dan PPPK. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Mungkin itu yang bisa saya berikan tentang resume manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.